Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Suryo Panotogomo Abisuroso, STM Lok, dan Bu Juniwati MT selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas besar kami yang berjudul Virtual Agri-Food Supply Chains and Holistic Digital Twin for Sustainable Food Ecosystem Design, Control, and Transparency. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan 1. Misbakul Munir, 2. Edo Prima Surya, 3. Verika Fernandes, 4. Rizky Bella Persada, 5. Michael Ronaldinho, 6. Imam Ramadhani. Adapun objek kajian kami di sini mengkaji bagaimana sistem pengukuran kinerja rantai pasok yang berkelanjutan dapat dikembangkan menggunakan pembelajaran mesin kasual atau casual machine learning, serta dampak digitalisasi terhadap rantai pasok yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada definisi masalah, yaitu rantai pasok agri pangan masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan keberlanjutan. Pengukuran kinerja yang ada belum cukup mencakup dampak lingkungannya dari sosial, ekonomi secara menyeluruh. Digitalisasi bisa membantu, tapi penerapannya masih terbatas dan belum terintegrasi. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan seperti casual machine learning agar hubungan sebab akibat dan dalam rantai pasok bisa dipahami lebih baik. Tujuannya adalah membangun sistem pengukuran kinerja yang cerdas dan mendukung rantai pasok yang lebih berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah kerangka teoritis, di mana yang pertama ada faktor eksternalnya, yaitu dari perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas pertanian dan kebutuhan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien. Yang kedua, yaitu pertumbuhan populasi, yaitu dapat meningkatkan kebutuhan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau. Yang ketiga adalah permintaan konsumen terhadap transportasi dan keberlanjutan. Transparansi dan keberlanjutan, di mana konsumen akan semakin sadar terhadap dampak lingkungan dan sosial dari produk makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya ada kompleksitas rantai pasok agri-food. Yang pertama yaitu ada produksi pertanian, yang kedua konsolidasi, yang ketiga ada pengolahan, yang keempat ada penyimpanan, distribusi, dan konsumen akhir. Selanjutnya adalah intervensi teknologi digital twin, di mana digital twin itu berperan sebagai alat virtualisasi yang memodelkan semua identitas dalam rantai pasok secara real time. Komponennya sendiri ada virtualisasi proses, yang kedua ada sistem kontrol real time, yang ketiga simulasi skenario what if, dan fungsinya sendiri yaitu untuk estimasi KPI multidimensi, ekonomi, logistik, lingkungan, keamanan, dan kualitas pangan, nutrisi, dan dampak sosial. Selanjutnya ada umpan petai, yaitu transparansi, taktikal, strategik, bottom up. Selanjutnya ada operasional, yaitu operasional top down. Yang pertama ada kontrol temperatur temparut, forecasting. Lalu yang kedua ada taktikal konsentrasi, yaitu pitahan markar. Lalu ada taktikal middle out, yaitu yang pertama ada scheduling, lokasi, kapasitas, dan reduksi konsumen markar yang menghasilkan transparansi penuh dalam AWST dan pengambilan keputusan berbasis data serta reduksi limbah, emisi, dan ketidakefisienan. Lalu hasil dari intervensi teknologi digital twin yaitu transparansi penuh dalam ASC, pengambilan keputusan berbasis data, reduksi limbah, emisi, dan ketidakefisienan, lalu edukasi konsumen melalui label multidimensi dan QR code. Selanjutnya ada hasil di mana jurnal ini diperkenalkan konsep Agri-Food Supply Chain Digital Twin atau AFSCDT sebagai sebuah model digital yang mampu memvirtualisasikan seluruh proses rantai pasok agri-food secara holistik, mulai dari pertanian, pengolahan, pergudangan, hingga distribusi ke konsumen. AFSCDT berfungsi sebagai menara kontrol yang menyediakan dashboard indikator multidimensi
yang berupa ekonomi, logistik, lingkungan, keamanan, dan nutrisi. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu peningkatan transparansi dan visibilitas. AFSCDT memungkinkan pelaku industri dan konsumen untuk melihat dampak ekonomi, logistik, lingkungan, keamanan, dan nutrisi dari setiap pesanan makanan secara transparan. Hal ini membuka peluang untuk mengidentifikasi kompleksitas tersembunyi dan eksternalitas ekosistem makanan. Kemudian poin yang kedua yaitu pengendalian operasional dan taktikal. Dari sisi pelaku industri, AFSCDT memberikan umpan balik operasional dan taktis melalui pemantauan real time dan analisis kerja multidimensi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan kontrol top-down terhadap proses produksi dan distribusi. Kemudian poin yang ketiga yaitu tekanan strategis dari konsumen. Konsumen yang lebih terinformasi dapat membuat pilihan yang lebih berkelanjutan sehingga menciptakan tekanan strategis dari bawah ke atas atau bottom to up. Kemudian poin selanjutnya itu simulasi dan pengambilan keputusan. Analisis skenario what if pada AFSCDT membuktikan bahwa model ini dapat menggunakan untuk menguji berbagai strategi dan kebijakan dalam rantai pasok. Simulasi ini membantu pemangku kepentingan atau stakeholder dalam memprediksi dampak dari perubahan operasional. Kemudian poin yang terakhir yaitu implikasi untuk keberlanjutan. AFSCDT berkontribusi pada transisi rantai pasok agri-food menuju pola yang lebih berkelanjutan, aman, berkualitas, dan lebih terjangkau. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu AFSCDT mencakup 5 dimensi utama kinerja yang saling terintegrasi: ekonomi, logistik, lingkungan, nutrisi, keamanan, dan kualitas pangan, serta dampak sosial. Metrik-metrik ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan baik oleh praktisi industri maupun konsumen secara menyeluruh. Yang kedua yaitu digital twin berfungsi sebagai pusat kontrol yang memvisualisasikan seluruh alur operasi rantai pasok secara real time. Hal ini memungkinkan kontrol operasional langsung, perencanaan taktis yang presisi, serta peningkatan transparansi pada konsumen melalui label digital multidimensional. Dan yang terakhir yaitu dengan mensimulasikan data spesifik tiap pesanan makanan, AFSCDT menghasilkan analisis yang jauh lebih akurat dan kontekstual dibandingkan dengan pendekatan rata-rata, yang dimana ini membantu mengidentifikasi peluang efisiensi, mengurangi emisi karbon, dan menyusun strategi distribusi yang lebih berkelanjutan berdasarkan kondisi nyata. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.